Halo Sobat Siap ASN, di video ini saya akan menjelaskan tentang TIU atau Tes Intelijensia Umum. Sebelumnya, saya akan membahas tahapan menjadi CPNS. Tahapan yang pertama adalah pendaftaran. Sobat Siap ASN wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal SSC ASN BKN. Selanjutnya ada seleksi administrasi. BKN melakukan verifikasi dan validasi data pelamar. Selanjutnya ada SKD, yaitu seleksi untuk mengukur kemampuan dasar dan pengetahuan umum. Selanjutnya ada SKB, atau seleksi untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Selanjutnya ada seleksi kepribadian, yaitu seleksi untuk menilai kepribadian, karakter, dan motivasi pelamar. Setelah seleksi kepribadian, ada seleksi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan peserta dalam kondisi kesehatan yang prima untuk melaksanakan tugas sebagai PNS. Selanjutnya, ada pengumuman kelulusan. Pelamar yang lolos seluruh tahapan seleksi akan diumumkan sebagai CPNS. Selanjutnya, ada diklat prajabatan. CPNS terpilih wajib mengikuti diklat prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS. Dan yang terakhir ada pengangkatan menjadi PNS. Untuk seleksi kesehatan dan seleksi kepribadian hanya berlaku di instansi tertentu yang mencantumkan syarat seleksi tersebut. Komposisi soal SKD. Menurut keputusan Menpan RB nomor 1023 tahun 2021 soal SKD CPNS terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Yang kedua ada TIU atau Tes Intelijensia Umum. Yang terakhir ada TKP atau Tes Karakteristik Pribadi. Selanjutnya saya akan bahas passing grade atau skor minimal yang harus dicapai untuk lulus seleksi CPNS. TWK berisi 30 soal dengan passing grade 65. TKP berisi 45 soal dengan passing grade 175. TIU berisikan 35 soal dengan passing grade 175. Sehingga total soal SKD 110 soal. Dengan durasi tes 100 menit untuk pelamar umum dan 130 menit untuk penyandang disabilitas. Passing grade yang dicantumkan tadi adalah gambaran umum untuk SKD CPNS. Namun beberapa formasi dan peserta khusus disabilitas memiliki nilai passing grade berbeda sesuai peraturan formasi yang telah dipilih. Berikut adalah tabel passing grade. Untuk soal TIU berisi 35 soal, jika jawaban benar akan mendapatkan 5 poin, dan jika jawaban salah tidak mendapatkan poin, dengan skor maksimal 175. Untuk TWK berisi 30 soal, untuk jawaban benar akan mendapatkan 5 poin, dan untuk jawaban yang salah tidak mendapatkan poin, dengan skor maksimal 150. Untuk TKP berisi 45 soal, tidak ada jawaban benar salah, namun scoring dari 1 sampai 5. Untuk jawaban yang paling tepat akan mendapatkan skor 5, dengan skor maksimal 225. Jika Sobat ASN berhasil menjawab semua jawaban dengan tepat, akan mendapatkan 500 poin. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi tes intelijensia umum. Yang pertama ada kemampuan verbal, yang berisikan analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Selanjutnya ada analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian ada kemampuan numerik, yang berisikan perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif. Kemudian ada kemampuan figural,
yang berisikan analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal analogi. Newton, Watt sama dengan titik. A. Jumlah zat arus listrik. B. Massa Joule. C. Berat daya. D. Massa arus listrik. E. Kilogram berat. Jawaban yang benar adalah C. Hubungan kata antara Newton dan Watt adalah merupakan satuan dari berat dan daya, maka satuan SI dari berat adalah Newton dan satuan SI dari daya adalah Watt. Contoh soal silogisme. Jika nilai analisis statistika Nia adalah A, maka Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan. Jika Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan, maka IP Nia kurang dari sama dengan 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah A. Jika Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan, maka nilai analisis statistika Nia adalah A. B. Jika IP Nia lebih dari sama dengan 3,5 atau Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan. C. Jika analisis statistika Nia adalah A, maka IP Nia lebih dari sama dengan 3,5. Nilai analisis statistika Nia adalah A, dan Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan. D. Jika Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan, maka IP Nia kurang dari sama dengan 3,5. Jawaban yang tepat adalah C. P adalah nilai analisis statistika Nia A. Q adalah Nia bisa mengambil konsentrasi pemodelan. R adalah IP Nia lebih dari sama dengan 3,5. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Dengan kesimpulan, jika P maka R, jika nilai analisis statistika Nia adalah A, maka IP Nia lebih dari sama dengan 3,5. Selanjutnya, contoh soal numerik. Nilai 79,9% dari 9% dari 99 adalah A. 9,191, B. 9,119, C. 7,191, D. 7,119, E. 7,199. Dan jawaban yang tepat adalah D. 9% dari 99 adalah 9/100 dikali 99, sama dengan 8,91. 79,9% dari 9% dari 99 sama dengan 79,9% dari 8,91 sama dengan 79,9/100 dikali 8,91 dan hasilnya 7,11909. Contoh soal kemampuan figural. Gambar selanjutnya adalah jawaban yang tepat adalah E. Jika panah berada di sisi kiri persegi, maka arah panah menghadap ke atas. Jika panah berada di sisi kanan persegi, maka arah panah menghadap ke bawah. Contoh soal kemampuan numerik. Bu Eni membagikan kue kepada 32 orang teman-teman anaknya karena hari ini anaknya ulang tahun. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? A. 5 potong, B. 8 potong, C. 10 potong, D. 12 potong, atau E. 14 potong. Jawaban yang tepat adalah B. Jika dibagikan kepada 32 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 4 potong kue. Namun jika dibagikan kepada 16 orang, masing-masing orang akan mendapatkan X potong kue. Karena pada persoalan ini perbandingannya terbalik, maka untuk mencari nilai X adalah sebagai berikut. 32/16 sama dengan X/4, sehingga X sama dengan 8.
Oke Sobat Siap ASN, itu tadi sedikit penjelasan tentang kisi-kisi TIU atau Tes Intelijensia Umum. Ingat ya, sukses itu tidak instan, selalu ada proses di dalamnya. Giat berlatih adalah salah satu proses menuju sukses. Mari berlatih bersama dan sukses bersama Siap ASN.